Kejadian pasal 32, ayatnya yang pertama sampai 32. Siasat Yakub untuk menemui Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini tentara Allah." Ia pun menamai tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub mengirim utusannya lebih dahulu menemui Esau, saudaranya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memberi perintah kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah menupang pada Laban sebagai pendatang dan tinggal di situ selama ini. Aku mempunyai lembu, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kemurahan hati." Kemudian utusan-utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada Esau, saudaramu, dan ia pun sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama 400 orang." Yakub merasa sangat ketakutan dan tertekan. Ia lalu membagi orang-orang yang bersama dia beserta kambing dombanya, lembu dan untanya menjadi 2 rombongan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang rombongan yang satu sehingga terpukul kalah, rombongan yang tersisa akan luput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah Abraham kakekku dan Allah Ishak ayahku, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Hanya dengan membawa tongkatku ini, aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 rombongan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau saudaraku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu bersama anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebanyak pasir di laut, yang tidak dapat dihitung karena banyaknya." Lalu ia bermalam di sana pada malam itu. Kemudian dari apa yang ada padanya ia mengambil pemberian untuk Esau saudaranya, 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Semuanya itu diserahkannya kepada hamba-hambanya, tiap kawanan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah mendahului aku dan jagalah supaya ada jarak antara kawanan yang satu dengan kawanan yang lain." Ia memberi perintah kepada hamba yang paling depan, "Apabila Esau saudaraku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu? Kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?'
Jawablah, ini milik hambamu Yakub. Inilah pemberian yang dikirim untuk tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Ia juga memberi perintah baik kepada hamba yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada semua yang di belakang kawanan hewan itu, katanya, katakanlah kepada Esau seperti perkataanku tadi. Ketika kamu berjumpa dengan dia, kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan pemberian yang diantarkan lebih dahulu itu. Kemudian barulah aku akan melihat wajahnya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Demikianlah pemberian itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu. Yakub bergulat dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan, dan ke-11 anaknya. Lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Matahari telah terbit di atasnya ketika ia melawan Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya.